Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kita di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6 yang berjudul Kasih Allah yang penuh dengan keadilan. Kata hafalannya terdapat dalam Yeremia 9:24 yang berbunyi, "Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Di hari Sabtu tanggal 1 Februari berjudul Kasih Allah yang penuh dengan keadilan. Pada hari Sabtu ini kita belajar tentang kasih dan tentang keadilan Allah yang tidak pernah berubah. Allah dalam Alkitab sangat berbeda dari ilah-ilah bangsa lain yang tidak dapat diandalkan dan seringkali penuh dengan kekejaman. Di dalam Mazmur 33:5 dan juga Ulangan 32 ayat 2 menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dan Allah sangat prihatin terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Kasih dan keadilan-Nya saling melengkapi, saling juga memberikan harapan dan kepastian bagi umat-umatnya. Mari kita sama-sama renungkan, apakah kita sudah mengandalkan kasih dan juga keadilan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Baik, kita masuk ke hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 2 Februari itu berjudul Kasih dan Keadilan. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana kasih dan keadilan Allah itu berjalan beriringan. Dalam kitab suci, kasih sejati membutuhkan keadilan, dan keadilan sejati hanya bisa diterapkan dengan kasih. Mazmur 33 ayat 5 dan juga Yeremia 9 ayat 24 menegaskan bahwa Allah mencintai keadilan. Dan Allah selalu menentang penindasan dan ketidakadilan, dan Allah menginginkan kita semua sebagai umat-umatnya untuk terus berjuang dalam keadilan. Mika 6 ayat 8 mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita sama-sama berlaku adil, untuk mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Kasih dan keadilan Allah harus menjadi inspirasi untuk memperjuangkan keadilan di sekitar kita. Saat ini kita akan masuk ke hari Senin di tanggal 3 Februari yang berjudul Allah sepenuhnya baik dan benar. Jadi pada hari ini kita diingatkan kembali untuk memiliki iman bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita semua dan selalu bertindak dengan cara yang benar. Di dalam Ulangan 32:4 dan juga Mazmur 92:18 mengingatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil, dan Tuhan yang tidak memiliki kecurangan apapun. Jadi meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita umat-umatnya. Keberadaan Tuhan yang baik dan benar memberikan kita harapan, terutama di masa-masa yang sulit. Mari sama-sama kita renungkan bagaimana sifat Allah yang sepenuhnya baik dan benar memberikan pengharapan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan move on ke hari Selasa, tanggal 4 Februari, yang berjudul Karakter Allah yang tidak berubah. Jadi hari ini kita belajar tentang karakter Allah yang konsisten dan tidak berubah. Dan dalam Maleakhi 3:6 dan juga Yakobus 1:17 itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak berubah dalam sifat moralnya. Allah selalu setia pada janjinya dan tidak pernah berbohong. Di tengah dunia yang terus berubah, Allah adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Yesus Kristus tetap aman, tetap sama seperti yang lama dan sekarang dan sampai di masa depan adalah Tuhan yang sama. Dalam Ibrani 13 ayat 8 juga ditegaskan juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Jadi karakter Allah itu tidak berubah, memberikan kita dasar-dasar yang kokoh untuk hidup. Di hari Rabu 5 Februari berjudul Allah yang menyesal. Pada hari ini kita memahami konsep penyesalan Allah dalam Alkitab. Beberapa ayat seperti Keluaran 32:14 juga menggambarkan Allah seakan-akan menyesal. Namun kita harus memahami bahwa penyesalan Allah berbeda dengan penyesalan manusia.
Allah tidak dusta atau gagal menepati janjinya. Di Bilangan 23:19 dan juga di 1 Samuel 15 ayat 29 kita bisa menemukannya juga ya. Penyesalan Allah itu lebih mencerminkan kasihnya yang besar dan respon terhadap pertobatan manusia. Jadi Allah mengalahkan penghukumannya sebagai respon terhadap pertobatan dan juga menunjukkan sifatnya yang pengasih dan penuh dengan belas kasihan. Kita move on ke hari Kamis, 6 Februari berjudul Berpegang Teguh pada Kasih dan Keadilan. Jadi hari ini kita diajak untuk berpegang teguh pada kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ulangan 7:9 mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, setia dengan perjanjiannya ya, dan kasih Allah itu ditujukan melalui Yesus yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib, bahkan bagi musuh-musuhnya sekalipun. Dalam kasih Tuhan, Allah ini selalu adil dan selalu penuh dengan kemurahan. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan keadilan Allah kepada sesama. Mari sama-sama kita renungkan apakah kita sudah menunjukkan kasih Allah melalui tindakan nyata kita yang membawa keadilan bagi orang lain. Kita bisa jawab dalam kita masing-masing. Di hari Jumat, 7 Februari, tentang kasih Allah yang tak terbatas. Jadi pada hari ini kita diajak untuk merenungkan kasih Allah yang tak terbatas. Allah telah mengungkapkan kasih-Nya melalui alam semesta dan dalam cara yang bisa dipahami oleh hati manusia. Sayangnya, setan sering membuat manusia memandang Allah sebagai pribadi yang keras dan tidak pengasih. Dan untuk menghapuskan kesalahpahaman ini, akhirnya Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus, untuk menunjukkan kasih Allah yang sejati itu seperti apa sih untuk umat-umatnya. Dan melalui Yesus, kita melihat gambaran sejati dari kasih dan keadilan Allah yang tidak terbatas. Baik, demikianlah Sekolah Sahabat 5 menit yang dapat saya bawakan. Kiranya pelajaran ini dapat membuat kita makin dekat kepada Tuhan dan menjadikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita dan iman kerohanian kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.